rekrutmen. Rekrutmen ini dalam undang-undang ASN itu ditegaskan orientasinya sekarang lebih pada human capital, bukan pada sekedar administratif. Itu pertanyaan pertama, maksudnya bagaimana itu penekanan pada human capital itu apa? Yang kedua juga saya melihat pada tahun 2013 itu banyak sekali protes dari honorer daerah. Ini dan itu banyak terjadi di beberapa provinsi. Gitu. Apakah mereka itu ingin dijadikan pegawai tetap, gitu, PNS tetap, gitu, dan ini sering banyak muncul di daerah dan penjelasannya sering lama, gitu. Itu mungkin pertanyaan kedua. Iya, ini memang begini. Undang-undang aparatur sipil negara ini kan ingin mempertegas bahwa penyelenggara atau katakanlah pegawai negeri ya, orang yang bekerja untuk negeri itu bukan sekedar administrasi saja, tetapi justru orangnya dan pelayanannya yang dibutuhkan untuk rakyat. Jadi pertama, kalau kita lihat seluruh undang-undang itu isinya bobotnya di kompetensi. Bobotnya di kompetensi dan merit ya, rewardnya dengan merit system. Jadi bukan hanya administrasi aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akhirnya membuka ruang untuk pejabat senior eksekutif itu bukan administrasi saja yang datang dari bawah, usianya naik, golongannya naik, namanya pangkatnya atau golongannya naik, kemudian jabatannya naikin deh gitu. Itu namanya administratif. Nah, sehingga di undang-undang baru ini masuklah namanya pegawai dengan sistem kontrak. Jadi nanti bisa terjadi seorang kepala dinas itu dilamar oleh orang dari perguruan tinggi, ya swasta misalnya, yang ngelamar sama-sama berkompetisi dengan pegawai-pegawai lain di bawahnya untuk menduduki kepala dinas tersebut berdasarkan sistem rekrutmen di dinas tersebut atau di direktorat jenderal tersebut, dan itulah nanti yang akan dievaluasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai komisi yang independen. Itu tadi di situ ada posisi itu. Nah, jadi memang ini baru, benar. Sistem ini sistem yang masih baru dan aturan mainnya sedang atau harus disusun dalam waktu 1-2 tahun ini. Kemudian soal honor daerah ini memang saya kira ini masalah yang kita harus lihat dan harus dalami. Sebetulnya bukan hanya di daerah honorer seperti ini terjadi juga di beberapa kementerian di pusat. Ada tenaga honorer yang katakanlah sudah 8 tahun. Tahu-tahu umurnya udah 36 tahun. Padahal pegawai negeri itu untuk menjadi PNS umum maksimum usianya kalau sarjana 35 tahun. Lalu bagaimana yang ini? Oleh karena itu memang menjadi sangat manusiawi ketika tenaga-tenaga honor ini menjadi gelisah. Setiap kali ada rekrutmen kok kayak nggak kebagian gitu. Memang selama ini saya lihat pemerintah mengambil jalan tenaga-tenaga honor ini di setiap kesempatan ada rekrutmen boleh ikut dengan cara rekrutmen di umum. Tapi kan kompetisinya berat. Setelah kalau dia masuk dapat lah. Misalnya tenaga honorer di satu tempat itu 30 orang. Begitu ikut semua 30, paling yang masuk 5 orang. Sisanya gitu ya. Nah, ada begitulah tiap tahun masuk 5, tiap masuk 2. Sisanya pasti ada sisa 6-8 orang yang udah tahu udah 8 tahun gitu di situ. Tiba-tiba umurnya udah lebih dari batasnya PNS gitu. Ini memang harus dicarikan jalan keluar. Kalau di waktu yang lalu karena ada kebijakan untuk tenaga pendidik, maka ada dispensasinya.
Jadi tenaga honorer yang direkrut pada tahun 2005 sudah katakanlah berapa tahun kerja, maka ini bisa. Jadi memang harus dicarikan kebijakan-kebijakan yang berlaku satu kali misalnya gitu. Ini kita harus tata lagi yang seperti ini. Memang mungkin ruang-ruang di undang-undang yang baru nanti saya harus lihat lagi. Saya harus dalami betul-betul ini mah kalau udah lihat, kalau kita mau cari kebijakan-kebijakan baru begini, kita mesti dalami betul karena setiap celah undang-undangnya kita harus lihat. Kalau ada celahnya nanti kita bisa lihat apakah kita bisa bikinin kontrak-kontrak tapi pada level yang rendah misalnya gitu. Tapi nanti kita harus lihat benar dasar hukumnya, atau nanti kita lihat kemungkinan tradisinya yang tidak melanggar hukum, atau nanti kita lihat secara teoritis seperti apa tapi tidak melanggar hukum gitu aja. Nanti kita harus lihat. Memang ini harus ada jalan keluarnya, sebab saya lihat sampai sekarang pun ini masih jadi persoalan. Daerah-daerah masih tanya kan ini mau bagaimana kami gitu. Dan lebih parahnya kalau usianya udah pada di atas 35. Honorer abadi. Itu agak berbahaya, karena berbahaya dalam arti berarti harus dicarikan solusi. Harus dicarikan kebijakan tertentu lah yang karena itu agak ekstra aturnya. Bayangin aja yang 35 tahun aja kita masih dorong dia berkompetisi kan, karena dengan tes kompetensi dan lain-lain dia belum tentu menang. Apalagi secara administratif usia aja dia lebih. Itu terjadi sampai sekarang masih terjadi. Itu harus dicarikan, dan saya harus lihat dulu di dalam itunya klausul setiap pasal dan ayatnya. Nanti kita harus cari memang jalan keluarnya. Ya mungkin terakhir aja, mungkin sepanjang pengalaman ibu mungkin sebagai jadi sekjen dari gitu ya, itu sukses story dari sebuah daerah atau yang bagus kan mengelola birokrasinya itu seperti apa? Satu bilang kantor satu. Sebetulnya sih gini, ada rambu-rambu ada rambu-rambu umum. Tentu saja sih yang namanya kantor yang baik kan pasti ada pemimpinnya yang baik ya. Ada tatanan perkantoran. Kita kan semua sama lah saya kira di swasta sama di pemerintah ya. Layout kantor aja dari tamu masuk atau surat masuknya kemari, keluarnya seperti apa itu kan ada. Masa kita naruh emas di lantai 4 kan nggak mungkin misalnya gitu ya. Naruh emas pasti di lantai dasar misalnya gitu, itu kan ada, itu satu. Kemudian kalau di birokrasi, seorang pemimpin birokrasi kita ada rambu-rambu. Dia harus mengenal 2 ke bawah dan 1 ke atas, istilahnya 1 step up, 2 steps down. Jadi pengenalan, jadi kita kan birokrasi Indonesia itu kan konsepnya konsep pembinaan membangun bangsa. Kalau yang lalu ya tidak 100% kompetensi. Jadi ada pembinaan membangun bangsa, membangun negara. Mengapa? Karena kan sejarah birokrasi kita kan sisa-sisa Belanda yang bukan dibuang. Kan birokrasinya birokrasi Belanda yang diadopsi. Dicampur dengan yang baru-baru, terus ngebina untuk seluruh Indonesia, untuk persatuan dan kesatuan. Kan kita itu sejarah ininya kita. Sehingga pembinaan PNS kita, konsepnya itu adalah pembinaan. Ya makanya 1 step up, 2 step down. Jadi saya misalnya seorang direktur, maka saya harus paham 2 level di bawah saya. Saya harus kenal dengan baik staf saya 1 level dan 1 lagi di bawahnya. Siapa istrinya, anaknya berapa, kehidupannya seperti apa. Kemudian kalau di hari ini dia marah karena apa, apakah anaknya sakit, gitu. Atau staf saya yang ini sukanya apa, menggambar, yang itu sukanya analisis, yang itu sukanya tabulasi, kayak gitu-gitu, itu kita harus kenal dengan baik. Nah sebaliknya 1 step up,
Jadi satu layer ke atas, saya harus tahu siapa atasan saya, siapa, bagaimana istrinya, rumahnya dan lain-lain. Mengapa tidak 2 ke atas? Karena kalau 2 ke atas kan kita jadi ngelompatin yang atas kan nggak baik dengan value kita gitu loh. Ya kan? Jadi itu values ininya gitu. Tanda kutip values lokalnya ya. Jadi one set itu satu. Kedua, di manajemen pemerintahan itu kita mengenal itu care, share, dan fair. Jadi kita di birokrasi pemerintahan itu memang harus care satu sama lain. Jadi kita tahu ini kenapa saya itu termasuk yang mempraktekkan. Itu tuh saya praktekkan. Jadi kalau misalnya hari ini kepala biro saya nggak masuk, itu saya cari kenapa dia nggak masuk. Atau lagi ada problem, biasanya kan kalau badung-badung gitu, makanya saya suka bilang, kau badung-badung boleh lah, tapi pelihara lah, jaga istri kamu, gitu lah kira-kira saya bilangnya. Nah itu kita saling jaga, kemudian kita saling memberi juga gitu. Kamu ada masalah apa? Atau kita share pengetahuan, share pengalaman, atau share apa saja yang kita saling miliki. Kemudian fair, ya harus adil. Care, share, dan fair itu saling adil. Itu dari values-nya. Tapi tentu saja kalau menurut saya sih, yang saya udah praktekkan terakhir di DPD itu akan baik kalau kita memberi equal pay for equal work. Itu semua udah saya praktekin. Di terakhir di DPD RI itu saya praktekkan yang equal pay for equal work. Jadi saya mengatakan bahwa oke, setiap langkah kerja kalian saya nilai uangnya. Tapi awas kalau terjadi perjalanan dinas fiktif misalnya, nggak ada ampun. Jadi semua udah terpenuhi, itu cukup lumayan. Kita hitung loh, kamu kerjanya apa, oke. Kamu karena hubungannya sering ke dinas-dinas, menghubungi untuk persidangan dan lain-lain, biaya pusat berapa, gitu-gitu, itu dihitung. Jadi equal pay for equal work. Kemudian yang terakhir sekali sebelum saya meninggalkan Sekjen DPD itu, ini kode etik. Ternyata kurang kode etik juga repot. Dan setelah ada kode etik lebih enak. Kenapa? Karena menjadi terukur. Ketika ada pelanggaran, kamu tahu nggak kamu kenapa saya nggak pas atau kenapa saya marah? Kamu pasalnya ini, ayatnya ini gitu. Mengapa waktu itu saya terpaksa mengeluarkan kode etik dan itu belum biasa sebetulnya di PNS? Karena kita berurusan sama anggota dewan. Kan dulu staf saya selalu disalahin sama anggota dewan, kan bingung saya siapa yang salah gitu. Ya kan? Ini anggota dewannya selalu ngadu sama saya, Bu Siti Nurbaya itu kabaknya kayak gini kan bingung saya. Oke, saya liatin aja. Lama-lama saya bilang, nggak bisa nih, ini harus dibikinin kode etik antara staf kami, sehingga kami sendiri punya rambu-rambu. Kalau anggota dewannya protes, anak-anak saya nih melanggar rambu ini nggak? Nah, kalau dia melanggar rambu ini dia kena, tapi kalau tidak melanggar rambu ini saya lawan anggotanya. Nah, apa yang saya bikin kemudian? Saya buat kode etik hubungan staf dengan anggota. Misalnya harus menghormati, boleh dekat tapi tidak boleh intim. Itu sampai kayak gitu. Kemudian sampai begitu kita detailin. Termasuk misalnya kalau lagi duduk harus hormat, duduk di pesawat begini, itu sampai saya buat detail. Hubungan tentu staf dengan negara harus menghormati Pancasila, pada hari besar pasang bendera, kayak gitu. Kemudian hubungan staf dengan atasan, jadi dia dengan saya misalnya, dengan atasan-atasannya, kemudian dia dengan temannya, terus dia dengan aparat, dengan masyarakat. Itu kita bikin semua. Jadi kalau ada ribut, saya diadu, saya tinggal kasih tahu ada timnya juga, ada namanya tim kode etik, komisi etik. Saya tinggal kasih tahu, tolong periksa ini, panggil di berita acara. Udah. Jadi lebih enak jadinya. Cuman memang itu belum biasa. Di kalangan birokrasi itu belum biasa. Saya kemarin itu juga terpaksa bikin itu. Karena ada tekanan-tekanan dari hubungan dengan anggota. Mas Amar ada pertanyaan? Ya, saya mungkin tambahin Bu ya. Tadi kan ada sempat diangkat isu korupsi. Saya lihatnya
Ada isu lain selain sebelum sampai pada isu korupsi adalah isu efisiensi. Identik birokrasi Indonesia dianggap inefisien karena mungkin apakah ada kaitannya dengan sistem anggaran yang selalu mengatakan bahwa anggaran itu harus habis. Justru kalau kan tidak ada stimulasi bahwa anggaran harus dihemat, tapi seakan-akan distimulasi anggaran harus habis, kalau enggak tahun depan dikurangi. Ini bagaimana? Kalau sekarang udah enggak, Pak Semail, bagus juga ditanya.